Bayern catat start terbaik di Bundesliga. Xabi Alonso jaga start sempurna Madrid. Liverpool menang 5 laga pembuka. Manchester United superior lawan Chelsea. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Al Nassr versus Al Riyadh di Saudi Pro League berlangsung di Al Awal Park. Di menit ke-6, Al Nassr membuka keunggulan lewat Joao Felix. Keunggulan Al Nassr bertambah di menit ke-30 melalui gol Kingsley Coman. Hanya 3 menit berselang, Cristiano Ronaldo menambah skor menjadi 3-0 lewat sepakan kaki kanan. Di awal babak kedua, Al Nassr kembali mencetak gol di menit ke-49 lewat Joao Felix. Al Riyadh sempat memperkecil skor menjadi 4-1 melalui tandukan Mamadou Sylla di menit ke-51. Cristiano Ronaldo memastikan kemenangan besar Al Nassr dengan gol keduanya di menit ke-76. Berkat kemenangan ini, Al Nassr memuncaki klasemen dengan 9 poin, sementara Al Riyadh tertahan di posisi ke-13 dengan 3 poin. Di usia 40 tahun, Cristiano Ronaldo kembali tampil tajam saat Al Nassr menang telak 5-1 atas Al Riyadh. CR7 mencetak brace dan telah mencatat 945 gol sepanjang karirnya sebagai pesepak bola profesional. Gol tersebut membuatnya semakin mendekati rekor luar biasa. Hanya butuh 55 gol lagi untuk mencapai 1000 gol resmi, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih oleh pemain manapun. Sejak meninggalkan Real Madrid pada 2018, Ronaldo sudah mengoleksi 300 gol tambahan di berbagai kompetisi. Laga Aves versus Benfica di Liga Portugal berlangsung di Estadio do Deportivo. Di menit-menit akhir babak pertama, Benfica unggul lebih dulu lewat Jorge Sudakov. Keunggulan Benfica bertambah di menit ke-57 lewat penalti yang sukses dikonversi Vangelis Pavlidis menjadi gol kedua. Franjo Ivanovic menutup pesta gol Benfica dengan gol ketiga, membawa tim tamu menang nyaman 3-0. Kemenangan ini membuat Benfica Jose Mourinho meraih kemenangan di laga debutnya dan naik ke posisi kedua klasemen, tertinggal 5 poin dari Porto. Laga Lens versus Lille di Ligue 1 berlangsung di Stade Bollaert de l'Elysée. Lens unggul lebih dulu di menit ke-28 lewat gol Wesley Saïd hasil skema sepak pojok. Lens menggadaikan keunggulan di menit ke-43. Florian Thauvin memanfaatkan kesalahan pemain belakang Lille. Memasuki babak kedua, Lens menambah skor menjadi 3-0 lewat sepakan kaki kiri Ryan Fofana di menit ke-52. Debut Calvin Verdong sebagai bek kiri Lens juga tersaji di laga ini. Ia masuk menggantikan Romain Perraud yang cedera di menit ke-16. Berkat kemenangan ini, Lens naik ke papan atas klasemen sementara Ligue 1, sementara Lille tetap tertahan di posisi ketiga. Laga Hoffenheim versus Bayern di Bundesliga berlangsung di Prezero Arena. Bayern baru berhenti memecah kebuntuan pada menit ke-44 lewat Harry Kane. Bayern menggadaikan keunggulan di babak kedua. Kane yang menjadi eksekutor penalti sukses menjalankan tugasnya. Di menit ke-78, Bayern kembali mendapat penalti. Kane lagi-lagi berhasil mencetak gol ketiga sekaligus hat-trick. Hoffenheim memperkecil ketertinggalan pada menit ke-81 lewat tendangan bebas Vladimir Koval. Bayern menutup kemenangan dengan gol keempat pada menit ke-90+9. Serge Gnabry membuat skor akhir menjadi 1-4. Dengan hasil ini, Bayern tetap nyaman di puncak klasemen Bundesliga dengan 12 poin, sementara Hoffenheim menempati posisi ke-9 dengan 6 poin. FC Bayern mencatat rekor baru di Bundesliga usai menang 4-1 atas TSG Hoffenheim pada pekan keempat menurut data Opta yang dirilis melalui laman resmi Bundesliga. Bayern kini mengukir start terbaik sepanjang sejarah kompetisi, 4 kemenangan dengan selisih gol 18-3. Catatan ini melampaui rekor musim lalu dan menegaskan efektivitas tim asuhan Vincent Kompany yang sukses melanjutkan performa impresif setelah kemenangan di Liga Champions atas Chelsea. Harry Kane mencetak hat-trick dalam kemenangan 4-1 kontra Hoffenheim, memperpanjang rekor sempurna di Bundesliga musim ini. Ia kembali mencatatkan namanya di buku sejarah Bayern Munchen setelah mencetak hat-trick ke-10 bersama klub. Penyerang asal Inggris itu kini sudah tampil dalam 103 pertandingan dengan torehan 98 gol dan 29 assist, menghasilkan total 127 kontribusi gol. Hanya dalam 4 laga terakhir, Kane membukukan 11 gol dan assist, menunjukkan konsistensi luar biasa di lini depan. Laga Valencia versus Athletic Club di La Liga berlangsung di Estadio de Mestalla. Valencia mendapat angin segar ketika Dani Vivian diganjar kartu merah pada menit ke-60. Situasi dimanfaatkan dengan baik oleh tuan rumah. Baptiste Santa Maria mencetak gol pertama lewat sundulan dari tendangan sudut. Tak lama kemudian, Santa Maria mengirim umpan rendah yang berhasil diselesaikan Hugo Duro menjadi gol kedua Valencia.
Dengan hasil ini, Valencia sementara di posisi ke-10 dengan 7 poin, sementara Athletic Club di peringkat ke-7 dengan 9 poin. Laga Real Madrid versus Espanyol di La Liga berlangsung di Santiago Bernabeu. Madrid membuka keunggulan pada menit ke-22 via sepakan keras Eder Militao. Babak kedua baru berjalan semenit, Madrid menambah keunggulan menjadi 2-0. Sepakan keras Mbappe dari luar kotak penalti tidak mampu dihentikan kiper. Madrid tetap menjaga kendali permainan hingga peluit akhir berbunyi. Berkat kemenangan ini, Real Madrid masih sempurna di 5 pekan pertama dengan 15 poin, sementara Espanyol tertahan di posisi keempat dengan 10 poin. Real Madrid di bawah asuhan Xabi Alonso tampil gemilang pada awal musim 2025-2026 dari 6 laga pertama di semua kompetisi. Los Blancos menyapu bersih kemenangan dengan mencetak 12 gol dan hanya kebobolan 3 kali. Catatan ini menempatkan Alonso sebagai manajer ke-11 dalam sejarah yang berhasil memenangkan 5 laga perdana La Liga. Menurut data resmi Opta Jose, Alonso menjadi pelatih ketiga Madrid yang meraih pencapaian tersebut, menyusul Jose Quirante 1928-1929 dan Van der Rey Luxemburgo 2004-2005. Kylian Mbappe kembali menegaskan perannya sebagai mesin serangan Real Madrid. Dalam laga kontra Espanyol, penyerang asal Prancis itu mencetak gol membawa Los Blancos menang 2-0. Golnya tak hanya memastikan 3 poin, tapi juga menandai torehan istimewa 40 kontribusi gol, gabungan gol dan assist dalam 39 laga La Liga. Musim ini saja, ia sudah mencetak 7 gol dari 6 pertandingan di semua kompetisi. Mbappe bahkan dinobatkan sebagai man of the match di laga kontra Espanyol. Sebelum laga Madrid versus Espanyol di Santiago Bernabeu, Real Madrid mengundang Abderrahim Ouhida, remaja 16 tahun asal Maroko, melakukan tendangan seremonial kick-off. Abderrahim kehilangan orang tua, kakek, dan saudara dalam gempa mengguncang Maroko pada September 2023. Saat diwawancari TV pasca bencana, ia terlihat mengenakan jersey Real Madrid. Madrid melihat hal tersebut lalu mengundangnya ke Bernabeu. Ia diajak menonton pertandingan melawan Marseille, mendapat tur ke Bernabeu, bertemu para pemain, mendapat jersey yang ditandatangani oleh setiap pemain. Laga Liverpool versus Everton di Liga Inggris berlangsung di Anfield. Di menit ke-10, Liverpool berhasil unggul lebih dulu lewat gol Gravenberch. Keunggulan Liverpool bertambah di menit ke-29. Umpan terobosan Gravenberch sukses dituntaskan Ekitike tanpa celah. Everton baru mampu memperkecil ketertinggalan di menit ke-58. Gueye yang melepas tembakan keras merobek gawang Alisson. Berkat kemenangan ini, Liverpool sementara memuncaki klasemen Liga Inggris dengan 15 poin, sementara Everton berada di posisi ke-9. Liverpool memulai musim Premier League dengan rekor impresif, meraih 5 kemenangan beruntun dari 5 laga awal. Ini adalah kelima kalinya klub Merseyside mencatat pencapaian serupa sejak 1978-1979, dengan catatan sebelumnya pada 1990-1991, 2018-2019, dan 2019-2020. Arne Slot membawa Liverpool menjadi satu-satunya tim Big Six yang belum tersentuh kekalahan musim ini. Selain itu, The Reds berhasil memenangkan 5 derby Merseyside berturut-turut di Anfield untuk pertama kali dalam 88 tahun, menegaskan dominasi mereka di kancah domestik. Mohamed Salah tampil gemilang di Premier League 2025-2026. Bintang Mesir ini kini tercatat sebagai salah satu dari 3 pemain yang mencetak gol dan memberikan assist lebih dari sekali musim ini bersama Antoine Semenyo dan Joao Pedro. Dengan setidaknya 5 kontribusi gol lebih banyak dibandingkan pemain lain, Salah juga menyamai 89 assist James Milner, menjadikannya pencetak assist terbanyak ke-9 sepanjang sejarah Liga. Statistik ini menempatkan Salah di dekat legenda-legenda Premier League lainnya. Laga Brighton versus Tottenham Hotspur di Premier League digelar di American Express Stadium. Di menit ke-8, Brighton langsung unggul lewat gol Yankuba Minteh. Keunggulan Brighton bertambah pada menit ke-31. Yasin Asari melepaskan tembakan yang gagal dihentikan Vicario. Tottenham mulai bangkit menjelang turun minum. Di menit ke-43, Richard Dixon memperkecil ketertinggalan. Gol penyama tercipta di menit ke-82. Upaya Jan Paul van Hecke untuk menghalau bola mengarah ke gawang sendiri. Dengan hasil ini, Tottenham mengumpulkan 10 poin dan menempati posisi kedua klasemen Liga Inggris. Brighton berada di peringkat ke-14 dengan 5 poin. Sejak awal musim lalu, Brighton and Hove Albion membuat geger Premier League dengan catatan luar biasa di kandang, 6 kemenangan dan 2 hasil imbang melawan 8 klub Big Six. Beberapa kemenangan yang paling disorot termasuk mengalahkan MU 2-1, Tottenham 3-2, Manchester City 2-1, juga Chelsea 3-0. 2 hasil imbang mereka tercatat melawan Arsenal 1-1 dan kembali melawan Tottenham 2-2.
Rekor ini menunjukkan Brighton sebagai tim yang sangat sulit dikalahkan di kandang ketika menghadapi klub-klub paling elit di liga. Laga West Ham versus Crystal Palace di Premier League berlangsung di London Stadium. Palace yang unggul lebih dulu pada menit ke-36 lewat Jean-Philippe Mateta. West Ham baru bisa menyamakan kedudukan di awal babak kedua. Jarrod Bowen mengubah skor menjadi 1-1. Tyreek Mitchell akhirnya kembali membawa Palace unggul lewat volley indah ke pojok atas gawang pada menit ke-68. Dengan hasil ini, Crystal Palace sementara berada di posisi keempat klasemen Liga Inggris dengan 9 poin, sementara West Ham di peringkat ke-18 dengan 3 poin. Laga Manchester United versus Chelsea di Old Trafford. Chelsea harus kehilangan Robert Sanchez pada menit ke-5 setelah mendapat kartu merah. MU memanfaatkan keunggulan jumlah pemain pada menit ke-14. Bruno Fernandes membuka keunggulan. Keunggulan MU bertambah di menit ke-37 dari sepak pojok disambut Casemiro untuk menjebol Chelsea. Chelsea menipiskan skor pada menit ke-81. Trevoh Chalobah menanduk bola untuk mengubah skor menjadi 2-1. Dengan hasil ini, MU sementara berada di posisi ke-10 klasemen Liga Inggris dengan 7 poin, sementara Chelsea di peringkat ke-6 dengan 8 poin. Manchester United menjaga tradisi apiknya saat menjamu Chelsea di Old Trafford. Setan Merah kini tidak terkalahkan dalam 13 laga kandang terakhir di Premier League melawan The Reds sejak 2014. Rangkaian hasil itu terdiri dari 6 kemenangan dan 7 kali imbang dengan catatan 20 gol tercipta serta hanya kebobolan 8 kali. Tak hanya itu, 5 diantaranya ditutup dengan clean sheet. Menurut data Squawka, capaian ini juga menjadi kali pertama Ruben Amorim mencetak kemenangan beruntun di Old Trafford sejak melatih MU. Bruno Fernandes mencapai tonggak spesial bersama Manchester United. Sang kapten kini menorehkan 100 gol dari total 296 pertandingan di semua kompetisi. Dari jumlah itu, 64 gol lahir di ajang Premier League dalam 200 penampilannya. Catatan ini menegaskan peran pentingnya sejak bergabung pada 2020. Menurut laporan Squawka, Fernandes terus menjadi penentu permainan dengan kontribusi krusialnya di momen besar. Prestasi ini menambah bukti bahwa ia salah satu pemain yang paling berpengaruh di skuad Setan Merah saat ini. Laga Hellas Verona versus Juventus di Serie A berlangsung di Marc Antonio Bentegodi di menit ke-19. Juventus berhasil unggul lebih dulu lewat gol Francesco Conceição. Keunggulan Juventus bertahan hingga menit ke-44. Verona mendapat penalti. Giv Urban maju sebagai skutor dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Laga berakhir dengan skor imbang 1-1. Juventus tetap di posisi puncak klasemen dengan 10 poin, sementara Verona berada di posisi ke-15 dengan 3 poin. Laga Udinese versus AC Milan pada lanjutan Liga Italia digelar di Blue Energy Stadium pada menit ke-40. Christian Pulisic membuka keunggulan Milan. Babak kedua dimulai, Milan cepat menambah gol di menit ke-46. Youssouf Fofana memanfaatkan bola liar di kotak penalti. 7 menit berselang, Pulisic mencetak gol keduanya. Ia melepaskan sepakan yang menembus gawang Udinese di menit ke-53. Hasil ini membawa Il Diavolo ke peringkat ketiga dengan 9 poin, sementara Udinese berada di posisi ke-6 dengan 7 poin. Girona memulai musim 2025-2026 La Liga dengan catatan yang bikin geleng kepala. Dari 5 laga, mereka cuma 1 kali seri dan 4 kali kalah. Dalam pertandingan terakhir, Girona dibantai 4-0 oleh Levante, yang membuat mereka tetap berada di dasar klasemen La Liga dengan selisih gol 13 dan hanya 1 poin dari maksimal 5 pertandingan. Setelah musim lalu lolos tipis dari degradasi, peluang bertahan kali ini terlihat semakin berat. Berikutnya, mereka akan menghadapi Athletic Club yang sedang on fire. Victor Osimhen dipastikan menepis setidaknya 2 pekan lagi akibat cedera pergelangan kaki yang dialaminya saat laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Rwanda. Striker Galatasaray berusia 26 tahun itu awalnya dianggap tidak serius, namun pemulihan berjalan lebih lama dari perkiraan. Menurut laporan Turkish Football, Osimhen sudah melewatkan laga Super League kontra Eyüpspor serta kekalahan 5-1 dari Liga Champions melawan Eintracht Frankfurt. Ia juga bakal absen melawan Konyaspor dan Alanyaspor, sementara target utamanya adalah fit menghadapi Liverpool pada 30 September mendatang. Bradley Barcola dipastikan tersedia untuk laga besar Paris Saint-Germain melawan Marseille akhir pekan ini. Menurut laporan RMC Sport, winger muda berusia 21 tahun itu lolos tes kebugaran terakhir dan akan masuk dalam daftar skuad untuk pertandingan Ligue 1 pada Minggu. Meski begitu, pelatih Luis Enrique masih akan menunggu hingga hari pertandingan untuk menentukan apakah Barcola turun sejak menit awal atau disimpan sebagai opsi dari bangku cadangan. Ryan Giggs telah resmi meninggalkan posisi sporting director di klub Salford City seperti dilaporkan oleh Talksport.
Pria 51 tahun tersebut sebelumnya bergabung dengan klub Liga 2 Inggris itu sejak Februari 2024 dan mendampingi Karl Robinson pada hari pertandingan. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari rencana Giggs untuk kembali ke dunia kepelatihan secara aktif di masa depan. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai manajer tim nasional Wales hingga Juni 2022. Penyerang Santos Neymar Jr. lagi-lagi harus absen setelah merasakan nyeri paha kanan dalam sesi latihan. Klub lewat pernyataan resmi menyebutkan bahwa hasil tes medis menunjukkan cedera pada otot rectus femoris. Kendati banyak laporan menyebutkan waktu pemulihan bisa mencapai 3 bulan, Santos belum mengonfirmasi durasi pasti absen Neymar. Akibat ini, peluangnya tampil di laga internasional mendatang pun diragukan. Bagi Neymar, ini bukan kali pertama cedera jadi bayang-bayang karirnya, diwarnai momen gemilang sekaligus perjuangan fisik yang melelahkan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.